Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi ketiga dalam daftar 25 nabi. Nama lengkap Nabi Nuh alaihi salam adalah Nuh bin Lamik bin Mad wa Syalak bin Syid bin Adam alaihi salam. Dilansir dari Detik Hikmah, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihi salam berupa bahtera dan juga banjir bandang sebagai bentuk azab untuk kaum Nabi Nuh alaihi salam yang sesat. Lantas bagaimana kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam di masa itu? Dalam buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa ulama memperkirakan Nabi Nuh alaihi salam lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat. Namun, ahli kitab terdahulu menyebutkan bahwa jarak kelahirannya itu 146 tahun. Kisah sesatnya kaum Nabi Nuh alaihi salam diawali dengan meninggalnya salah satu orang saleh bernama Wad yang sangat dicintai oleh kaumnya. Semua orang merasa sedih dan meratapi kepergiannya. Melihat ada peluang untuk menghasut manusia, iblis pun hadir mengubah bentuknya menyerupai manusia dan berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian rasakan atas kematian orang ini, Wad. Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku membuat sebuah gambar yang berupa dengannya sehingga ia selalu berada di tengah-tengah perkumpulan kalian dan kalian pun selalu ingat kepadanya?" Kemudian mereka menjawab, "Ya." Iblis pun membuat gambar yang menyerupai wajah Wad. Ia juga membuat patung yang serupa dengan Wad yang diletakkan di rumah masing-masing perkumpulan tersebut. Dengan itu, mereka terus mengingat Wad dan diturunkan kepadanya anak cucunya, sehingga patung tersebut dianggap menjadi Tuhan yang disembah selain Allah. Dalam kesesatan kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk bumi. Saat itu, Nabi Nuh alaihi salam langsung memerintahkan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 59 dikatakan bahwa Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu sekalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab yang besar, kiamat." Akan tetapi, perjuangan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa kaumnya keluar dari jalan yang sesat tidak membuah hasil. Justru mereka semakin tenggelam dalam kesesatan dan kesombongan. Mereka tak hentinya menyembah berhala itu dan mengejek ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan berbuat jahat kepada siapapun yang menjadi pengikutnya. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya berlangsung sangat lama. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 9.500 tahun lamanya. Kaum yang menentang Nabi Nuh alaihi salam mencanangkan kepada anak cucunya agar jangan pernah beriman kepada ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Nuh alaihi salam pun sudah tak mau berdakwah kepada kaumnya yang zalim dan sesat itu. Dia sadar bahwa sudah tidak ada kebaikan atau kemaslahatan yang dia harapkan dari mereka. Dia menyadari apa yang telah dilakukan kaumnya itu sudah melebihi batas wajar. Segala cara telah dilakukan Nabi Nuh alaihi salam. Namun hanya segelintir orang yang mau ikut kepadanya. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku,
Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dengan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 37 yang artinya, buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Usai bahtera itu rampung, seluruh umat Nabi Nuh alaihi salam dan binatang berpasangan untuk naik ke atas bahtera tersebut. Ketika semuanya telah berada di bahtera, semburan air dari bumi langsung memancar hingga memenuhi selokan-selokan dan jalanan-jalanan dan bahkan gunung-gunung. Seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir dan tidak beriman tenggelam walaupun sudah naik ke atas gunung tertinggi. Anak istri Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah juga ikut tenggelam dalam air banjir tersebut. Ibnu Ishaq mengatakan peristiwa banjir tersebut berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, 26 hari sebelum diperintahkan oleh Allah untuk turun dari bahtera tersebut. Setelah semuanya kembali normal, kaum Nabi Nuh alaihi salam pun turun dari kapal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam lantas berinisiatif untuk menyembelih binatang-binatang yang halal untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu ya teman-teman, kisah kaum Nabi Nuh yang sombong dan musyrik. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.